Ilmu akan meningkat kalau suka dengar ceramah. Iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Walaupun murah anehnya banyak yang benar, benar. Jalannya ke surga murah harganya. Jangan nggak diundang aja belum tentu datang. Betul. Coba jalannya ke neraka pakai duit nggak? Pakai duit nggak? Yuk, jalannya ke neraka mahal apa murah? Murah apa mahal? Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka haram-haraman, neraka balasannya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Bener. Main layangan pakai duit nggak? Judi pakai duit nggak? Minum yang mabukan pakai duit nggak? Tapi banyak yang mau, betul. Jadi apa namanya, Kosambi apa Jati Mulyo? Jati Mulia. Kalau nanti ada orang Jati Mulia masuk surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Pak RT, Pak RW Jati Mulia masuk, Na'udzu, bukan karena Allah tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pernah pilih kasih, cuma manusia yang terkadang pilih-pilih kasih. Tapi orang sini mah enggak. Orang mana ini? Orang Jati Mulia. Allah tidak pernah pilih kasih. Jangan jadi manusia yang suka pilih-pilih kasih. Selain Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Orang dikasih belum tentu disayang. Orang disayang pasti dikasih, betul. Saya tanya, anak sama orang tua kasih apa sayang? Sayang apa kasih? Sayang, betul. Tapi kalau ada pengamen, dia ngamen di rumah kita, kita kasih 1000, kasih apa sayang? Bukan sayang. Dia pergi kemana bodoh amat, betul. Dia tidur di mana bodoh, pokoknya dia nyanyi, kita kasih 1000, betul. Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati.
Udah segitu aja. Dan dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Musalla Baitur Rahman, yakni Bapak Ustadz Haji Edi. Mana orangnya? Semoga panjang umurnya, amin. Juga Ketua Panitia Bapak Ustadz Ristiono beserta panitia yang lainnya. Mudah-mudahan barang kumpul di dunia, barang kumpul nanti di surga, amin. Anu karaman para alim ulama, ada guru-guru saya, sahabat saya dari Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya. Ada Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Sayuti, ada Kang Ajengan Daud Rustande, ada Kang Ajengan Sarifuddin, ada Kang Ajengan Haji Dasuki, dan juga Kang Ajengan Suro, dan juga yang lainnya. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, Bapak Kiai Haji Adis Ridho SE MSc, Bapak Kiai Haji Encip Supriyatna, Bapak Ustadz Dr. Handes Jarkone, Bapak Ustadz Haji Basit Atrai, Bapak Ustadz Haji Amil Juntane, Bapak Ustadz Haji Amil Suryadi, Bapak Ustadz Haji Amil Micang, juga tokoh masyarakat kita Bapak Haji Zakaria Hamzah SE, Bapak Sone yang dulu pernah menjadi lurah ya, Pak Sonif ya. Juga Bapak Haji Sahudi. Mana Pak Haji Sahudi? Ada. Seluruh panitia yang warnanya kunyit-kunyit, dan juga para jamaah, Bapak Ibu, adik-adik yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin memberikan tausiah pada kesempatan malam hari ini, dan mohon maaf seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan, dan ceramah saya gak lama-lama, ikan sepat, ikan gabus. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, 3 jam baru selesai. Saya pertama tadi dari Serpong sama panitia Bang Ustadz Suro, saya nggak bawa mobil, sudah saya bawa tadi sepeda Sipa, biar terbangnya lebih cepat. Tapi baru kali ini saya naik motor balapan sama panitia, agak takut saya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dah saya pantun dulu deh. Boleh pantun? Boleh. Ke warung beli ketan, ketan ku dapat dimakan teman. Maulid bukan sekedar peringatan, tapi momentum tingkatkan iman. Insya Allah, mudah-mudahan kalau maulidnya rame, ngajinya mingguannya lebih rame. Kalau maulidnya rame, maka musolanya jamaah 5 waktunya makin rame. Insya ini tandanya maulidnya berhasil, betul?
Yang tadinya tidak nutup aurat jadi nutup aurat. Yang tadinya saling tidak memaafkan dengan memperingati Maulid Nabi, maka saling memaafkan. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dah, saya mau tanya dulu nih. Anak-anak. Nah, Nabi lahir pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Jamnya jam berapa? Jam 4 subuh di kota Mekah pada tahun Gajah 570 Masehi. Ini hari kelahiran Nabi. Nah, kemudian beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi di kota Madinah. Nah, kemudian beliau punya kakek namanya Abdul Muttalib. Beliau punya paman namanya Abu Thalib. Beliau punya orang tua, ayahnya bernama Abdullah. Beliau punya ibu namanya Siti Aminah. Usia beberapa bulan beliau sudah yatim sebelum dilahirkan, karena ayahnya Abdullah dalam usia 25 tahun telah wafat meninggal dunia. Usia 6 tahun Nabi sudah menjadi yatim piatu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, perlu kita ketahui, malam itu bumi tergoncang. Ini bicara tentang sejarah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Malam itu bumi tergoncang. Kemudian berhala-berhala di dalam Ka'bah roboh, jatuh, hancur. Abdul Muttalib melihat sumur air Zam-Zam, airnya tambah banyak, airnya tambah besar, meluap mengalir di sekelilingnya. Malam itu Abdul Muttalib melihat langit bercahaya amat sangat terang. Malam itu Abdul Muttalib melihat rumah anaknya, yaitu Siti Aminah, bercahaya. Lalu beliau takjub, subhanallah, ini tanda-tanda ilahi, ini tanda-tanda kekuasaan Allah akan diutusnya, lahirnya seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuklah Abdul Muttalib ke dalam rumah anaknya, yakni Aminah, dan di dalamnya yakni ada seorang bayi yang baru lahir, laki-laki. Kemudian dibawalah bayi itu ke Ka'bah. Sampainya di Ka'bah, lalu dihadapkan ke Hajar Aswad, batu yang berasal dari surga, untuk mengharap barokah. Dan kemudian bayi itu dinamai dengan Muhammad, yakni malam ini yang kita peringati lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, ketika usia 2 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika anak-anak belum menjadi seorang nabi, seorang rasul, atas perintah Allah, 2 malaikat telah membelah dada Muhammad. Karena itu Nabi Muhammad sejak kecil terus terjaga kebersihan, kesuciannya. Muhammad kecil sebelum jadi nabi, seorang rasul, mulutnya tidak pernah bicara yang kasar, mulutnya tidak pernah mencaci
maki. Mulutnya tidak pernah membentak orang. Mulutnya hanya untuk bicara yang baik. Telinganya hanya untuk mendengar yang baik. Tangannya hanya untuk megang yang baik. Kakinya pun berjalan untuk yang baik. Inilah sosok baginda Nabi besar Muhammad. Nah, sebelum menjadi seorang nabi, ketika beliau masih remaja, karena akhlaknya, karena budi pekertinya, karena kejujurannya, beliau diberi gelar oleh orang kafir Quraisy, yakni Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Betul. Pada usia 40 tahun barulah beliau diangkat menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana turun wahyu yang pertama? Di Gua Hira. Nah, inilah yang akan saya sampaikan dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Nah, saya mau tanya dulu nih, mau tanya. Bu, semua punya HP? Punya? Bapak punya HP? Punya? Ibu yang kanan punya HP? Punya? Yang sebelah kiri punya HP? Punya? Saya tanya, jangan ada dusta di antara kita. Kalau bangun tidur, yang pertama kali dipegang HP apa Al-Quran? Lebih lama mana baca HP sama baca Al-Quran? Lebih lama mana buka HP sama buka Al-Quran? Kalau sakaratul maut, udah meninggal dunia, mau dibacain HP apa Al-Quran? Al-Quran. Pinter jawabnya. Ayo, saya tanya lagi. Mau ngaji sampai mati apa ngaji sampai bisa? Mau ngaji sampai mati atau ngaji sampai bisa? Ngaji sampai mati. Kalau udah mati jangan ngaji. Kalau udah mati diajain. Kalau ngaji sampai bisa, udah bisa berhenti. Tapi bukan orang Jati Mulia, bukan. Bukan Musola Baitur Rahman, bukan. Di sini mah insya Allah. Dah pilih mana, mau ngaji apa diajiin? Mau sholat apa disolatin? Mau tahlil apa ditahlilin? Mau azan apa diazanin? Mau berangkat sendiri ke Baitur Rahman apa dianterin? Dianterin. Berangkat sendiri. Mau sholat di depan imam apa di belakang imam? Di depan imam. Belakang imam. Pernah sendalnya kehilangan di musola? Pernah. Lebih baik pernah kehilangan sendal di musola, betul, daripada nggak pernah ke musola sendalnya nggak pernah hilang. Jelas? Paham? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, perlu kita ketahui bahwa tadi hari lahir Nabi tanggalnya sama, tanggal 12, betul? Hari lahirnya tanggal 12, wafatnya tanggal 12. Berarti ada 12 pokok ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Nah, apa itu? Rukun iman ada berapa? 6. Yang kedua rukun Islam ada berapa? 5. Yang terakhir 1 ihsan. Nah, adik-adik nih yang bisa jawab rukun iman ada 5. Nanti saya tanya boleh maju, nanti saya kasih duit. Ada yang siap? Rukun iman ada 6. Ada yang hafal?
Ada yang siap maju? Ada? Nggak sanggup? Nggak berani? Oke. Ada? Mau maju? Yuk saya kasih 100.000. Oh enggak? Kali mau maju. Nah, rukun iman adaan. 1 beriman kepada, 2 beriman kepada malaikat, 3 beriman kepada kitabnya, 4 beriman kepada rasulnya, yang 5 beriman kepada hari, yang 6 beriman kepada qada dan qadar. Nah, sekarang rukun Islam ada berapa? 5. Pertama syahad, 2 so, 3 pu, 4 sa, 5 ha. Udah berapa semua? 11. Betul? Semuanya ada berapa? 12. Hari lahirnya 12, wafatnya 12. Betul? Yang terakhir adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ketika dia beribadah, dia sujud sholat, maka seolah-olah dia bisa melihat Allah. Seandainya dia tidak bisa demikian melihat Allah, maka Allah yang melihat dia. Ini namanya ihsan. Jelas? Bu? Kalau orang sholatnya ihsan, maka ketika sholat berjamaah di Baitur Rahman, kaos partai nggak dipakai. Betul? Kenapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Kalau kita sholatnya ihsan, nggak mungkin Senin kulhu, Selasa kulhu, Rabu kulhu, Kamis kulhu, Jumat kulhu, Sabtu kulhu, Minggu. Kalau kita seakan-akan melihat Allah, malu. Artinya apa? Kulhunya hari Senin, selanjutnya suratnya tidak kulhu lagi. Betul? Kalau kita ihsan kepada Allah, selesai sholat tidak langsung Allahumma lantas jalan. Betul? Tapi kita zikir, kita berdoa. Ini mudah-mudahan dengan maulid ini kita menjadi orang-orang yang ihsan dalam beribadah. Amin. Nah, dari konteks ini anak-anak perlu kita ketahui ini. Sedikit saya nanti nyampaikan sholat tentang 12 pokok ajaran Islam yang berkaitan dengan rukun Islam yang kedua, yakni perintah Kenapa? Ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Israel alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebut ruh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Israel pamit dulu, izin dulu mau mencabut roh Nabi Muhammad. Nah, ketika rohnya dicabut perlahan-lahan, Nabi merasakan sakit mendesak, lalu berkata kepada malaikat Israel alaihissalam, wahai kekasihku malaikat Israel, apakah ini rasa sakitnya ketika sakaratul maut? Iya ya Rasulullah. Lalu Nabi bertanya lagi, apakah nanti umatku akan merasakan sakit yang seperti ini ketika sakaratul maut? Malaikat Israel menjawab, iya ya Rasulullah, bahkan umatmu akan merasakan sakit yang lebih dahsyat. Lalu Nabi berdoa, Allahumma khafif ala ummati fi sakaratil maut wasaqil alaya. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut atas umatku dan bebankanlah sakitnya untukku. Ini sosok baginda Nabi besar Muhammad. Saya mau tanya, ada enggak presiden yang lagi sakaratul maut, sakitnya rakyatnya udah buat dia semua?
Ada enggak pejabat yang begitu? Ada enggak pemimpin yang begitu? Ada enggak hewan yang begitu? Cuma ada sosok baginda Nabi besar Muhammad. Nah, ketika perlahan-lahan roh beliau dicabut, badan Rasulullah semuanya sudah dingin, kaki dadanya sudah tidak bisa bergerak, bibirnya pun sudah membiru, wajahnya pun pucat, bibirnya seolah bergerak-gerak. Sayyidina Ali lalu mendekatkan telinganya di bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau dengar? Usikum bis salat, usikum bis salat, usikum bis salat. Pelihara salat, pelihara salat, pelihara salat. Nah, ketika itu sahabat yang berada di luar rumah Rasulullah SAW semuanya nangis, lalu berpelukan para sahabat. Siti Fatimah Az-Zahra tidak tega melihat ayahnya seperti itu. Beliau tapak tangannya, ditutupkan wajah dan matanya. Lalu Sayyidina Ali mendekat kembali, yakni telinganya di bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bibir Rasulullah bergerak-gerak. Apa yang beliau dengar ketika beliau sakaratul maut? Aina ummati, 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 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sayang kepada kita dari dunia sampai akhir. Ketika kita hidup sampai meninggal dunia. Nah, mudah-mudahan kita semuanya kumpul bareng di dunia, kumpul bareng di akhirat. Amin. Nah, dari konteks ini saya sedikit menyampaikan tadi apa? Usikum bis shalah. Nabi berpesan, yakni perintah mengerjakan salat, yakni menjaga mendirikan salat. Nah, Bu, kalau ada pengajian pusing-pusing sedikit, datang. Betul? Kalau ada pengajian di grup dikasih info, kalau kita lagi nggak enak badan, sedikit-sedikit pusing, datang. Kenapa? Dengan ngaji, insya Allah sakitnya sembuh. Mau tahu nggak caranya pusingnya hilang? Saya ajarin, yuk semuanya ikutin. Yuk, tarik nafas, lepas, tarik nafas lagi, lepas, tarik lagi, lepas. Kalau masih pusing, tarik tunai. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pak, ini boleh nyanyi? Nyanyi dulu, bareng-bareng ya, anak-anak. Anak soleh, anak soleh, duduk yang ya. Oke, yuk bareng-bareng ya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusak jiwaku, sebelum aku tahu kau dapat merusak hidupku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila, gara-gara kamu orang bisa menjadi edan, gara-gara kamu orang bisa putus sekolah, gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Jelas? Jelas? Apa itu namanya? Minum-minuman keras dan narkotik. Tapi di sini mah insya Allah Jati Mulia nggak ada yang minum.
Nggak ada yang mabok. Kenapa lagi ngaji? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apabila rumah kita sedang terbakar, dapurnya terbakar hebat, sedang tertidur, kita bangunin nggak? Kita bangunin nggak? Seandainya susah dibangunin, kita siram nggak? Disiram nggak? Bangun juga, ditarik nggak? Ditarik susah juga, digendong nggak? Betul. Karena api sedang membakar hebat, kalau tidak dibangunkan maka anak kita akan terbakar. Betul. Nah, apabila waktu sholat subuh azan berkumandang di musola Baitur Rahman, kita artinya berada di ruang tamu, kita bersiap-siap untuk sholat. Kalau anak kita tidak kita bangunkan, anak kita susah untuk sholat subuh, berarti orang tuanya mengikhlaskan anaknya dibakar api. Jelas? Jelas? Ayo kumpul bareng di dunia, kumpul bareng di masuk surga bareng. Kenapa? Tujuan orang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, dan terjaga dari siksa neraka. Amin. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, perlu kita ketahui, sepanas-panasnya api di dunia warnanya kebiru-biruan, sementara panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang ada di dunia.